menariknya sekarang mungkin ini kita agak keluar sedikit ke industri asuransi secara umum gitu ya, Pak. Asuransi jiwa mungkin terutama ya, Pak. Di mana lagi banyak cerita-cerita kasus gagal bayar ya, Pak. Terus juga banyak para perusahaan asuransi mungkin yang lagi dipantau oleh OJK ya, makanya OJK kita sekarang kan lebih ke penguatan nih, gitu ya, Pak. Kita lihat mungkin perwakilan dari industri ada Pak Ogi yang memang fokusnya ke arah sana gitu ya, Pak. Nah, melihat dari sisi itu tadi Pak, ada kasus-kasus gagal bayar yang mungkin merusak kepercayaan masyarakat pada industri asuransi secara umum gitu Pak. Nah sebenarnya ini hal yang dikenal juga nggak sih Pak di asuransi sekali? Ada nggak sih peluang-peluang gagal bayar itu? Baik. Kalau kita bicara gagal bayar, mungkin kita mundur sedikit dulu. Ini pengertian gagal bayar itu seperti apa sih? Ada orang yang gagal bayar, contoh misalnya seseorang berhutang, itu bisa jadi dia gagal bayar. Kenapa? Karena memang tidak punya kemampuan. Tapi ada juga yang gagal bayar, kenapa? Karena ketidakmauan. Nah, ini kita lupa gitu ya Pak. Kita pisahkan dulu ya Pak, kita pisahkan dulu. Pengertian industri asuransi saat ini yang notabene cukup mengganggu kredibilitas industri, mungkin barangkali masuk yang pertama ya Pak ya, bahwa memang gagal bayar itu benar-benar tidak punya uang untuk bayar. Kita sepakati dulu Pak, kita sepakati dulu. Kenapa itu bisa terjadi? Baru kita akan telusuri ke dalamnya lagi kenapa. Kalau kita lihat kalau memang kita sepakati bahwa pengertian gagal bayar adalah karena ketidakmampuan, nah ini barangkali akan terjadi perbaikan ketika nanti penerapan IFRS 17 di Indonesia tahun 2025, di mana benar-benar pemisahan. Mana dana yang sudah disiapkan untuk pembayaran klaim dan mana yang benar-benar uang milik si perusahaan. Atau kalau misalnya investasi berarti benar-benar terpisah lagi. Jadi, nah kalau saat ini kelihatannya masih tercampur Pak. Ibaratnya uang ada 100, kayak mungkin barangkali uang orang pengelola arisan ya Pak. Nah, uang campur semua nih. Nggak peduli uang dia, uang orang, campur dulu dipakai dulu buat belanja. Begitu kewajibannya itu lupa diri, uang itu nggak ada. Nah, itu kita sebut sebagai gagal bayar karena uangnya nggak ada ya Pak. Nah, jadi bisa jadi kondisi tersebut yang terjadi di industri asuransi yang beberapa nama yang sudah ya kalau saya sebutnya notoris ya Pak, dikenal tapi jelek gitu ya. Jadi gagal bayar ini bisa jadi terjadi karena apa? Karena tercampurnya uang yang bukan uang milik dia, tetapi digunakan untuk keperluan dia gitu Pak. Ini ya kira-kira seperti itu. Kalau misalkan dipisahkan, dan investasi itu kan sebenarnya bukan milik perusahaan ya Pak. Sebenarnya mau konvensional maupun syariah, karena ini kan dana investasi. Harusnya dipisahkan. Ya, dari pihak ketiga kalau di bank ya Pak. Dana pihak ketiga harusnya dipisahkan pembukaannya, nggak boleh utak-atik. Akan jadi masalah ketika uang tersebut dipakai untuk bayar gaji, dipakai untuk bonus, untuk latihan segala macam. Nah, itu jadi masalah Pak. Ya, atau mungkin pengembangan ekspansi bisnis segala macam, bikin cabang dan segala macam, itu pakai uang ini. Nah, ini sebenarnya kan tidak boleh terpakai harusnya. Nah, kalau ke depan mudah-mudahan ada perbaikan dengan pemisahan kekayaan tadi ya Pak. Kalau di konvensional berarti pakai dasar 74. Kalau kita melihat seperti itu, di asuransi syariah itu sedikit banyak sudah diterapkan Pak. Adanya pemisahan kekayaan, mana milik perusahaan, mana milik untuk bayar klaim, dan mana investasi. Buku-bukunya sudah terpisah semua. Mungkin kalau kita kenal di dana tabaru, ada dana investasi peserta, dan juga ada ujrah buat pengelola. Jadi kalau ujrah pengelola, uangnya cuma 10, ya udah 10 itu Pak, cukup nggak cukup. Maka jangan heran ketika mungkin sekitar 8 tahun yang lalu kita pernah dengar, ini ada perusahaan asuransi umum syariah yang waktu itu katanya, wah ini katanya lagi susah. Susahnya bukan karena susah Pak, tapi susahnya itu justru di ujrahnya. Nggak cukup, tapi tabarunya sehat Pak. Tabarunya sehat sekali. Berarti salah pengelolaan di ujrah. Gitu ya. Bukan salah pengelolaan, mungkin ya itu tidak match antara biaya keluar dengan ininya dengan pemasukannya. Padahal ekstrimnya ya Pak, kalau misalnya baterai dinaikin aja porsi, mungkin bisa jadi ya. Ini saya nggak tahu, ini udah tahu, tapi artinya ini saya bilang, ini sangat banget ya. Artinya ketika terjadi perubahan kepemilikan, tidak sampai berapa bulan langsung dibagikan suruh pesantren Pak. Artinya sehat sekali secara dengan kacamata pengawasan. Makanya waktu itu seingat saya pengawasan atau OJK juga tidak campur. Kenapa? Karena sehat Pak, ditabarunya. Kalau perusahaannya rugi, disentuh ya Pak. Ya, perusahaan ininya ya itu mohon maaf ya, ini artinya perusahaan lain gitu Nah ini yang kayak gini yang mungkin belum ada secara tata kelola yang ada di sebelum-sebelumnya Pak. Nah, jadi kalau memang ke depan nanti pengelolaannya sudah dijaga seperti ini, misalnya mudah-mudahan no issue Pak.
benar-benar isu. Karena harusnya ketika sudah dipisahkan mana dana investasi, mana dana perusahaan, dan mana dana untuk bayar klaim, ya itu harusnya sih semuanya lebih aman ya, lebih governance, lebih taat azas. Harusnya ya istilah tadi gagal bayar tadi sih harusnya udah tereliminir dengan